sobat, selamat datang di podcast Dua Oslo. Jadi di sini kita akan membahas sesuatu yang pastinya lagi hot topic banget di Indonesia. Dan bersama saya Hanum yang akan bersama kalian hari ini, dan juga rekan saya Aku Yula yang bakal nemenin Mbak host kita, Mbak Hanum, buat berbicara tentang hal yang panas pastinya di sini. Nah, sebelumnya apa sih yang akan kita bahas hari ini, Mbak Yula? Apa ya yang hot-hot, Apa sih? yang bikin gempar? Udah pasti nih MBG. udah jadi sorotan banget ini ya. Makanan bergizi gratis. Nah, program ini yang katanya bisa jadi solusi buat anak-anak Indonesia. Ternyata nggak cuma tentang makanan gratis, tapi juga soal tentang masa depan bangsa. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Oke Mbak Yula, mungkin banyak pendengar kita yang belum tahu tentang detailnya MBG. Sebelumnya apa sih MBG itu, Mbak Yula? MBG itu program nih dari pemerintah yang diluncurin mulai awal Januari kayaknya kemarin itu tahun 2025. Nah, ini tuh program yang diberikan atau sasarannya tuh ke anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA. Terus ada lagi nih yang dapat dari ibu hamil, katanya sama balita. Jadi dari posyandu gitu ya. Ini tadi keren banget ya program ini, dan besar banget pasti sekolahnya. Dan tentunya yang dapat tuh bukan cuma anak sekolah aja, tapi juga buat kelompok rentan-rentan lainnya. Nah, buat bahan-bahan yang dibuat MBG sendiri itu dari mana sih Mbak Yula? Kalau MBG itu kan sekarang tuh udah ada apa ya namanya, kayak pos-pos pembuatannya gitu loh di setiap daerah. Jadi MBG itu ya bahannya dari daerah-daerah itu sendiri gitu. Jadi produk-produk lokal. Benar banget ya, mulai dari telur sebagai protein, terus karbohidrat, nasi, beras, yang lain-lain itu dari daerah-daerahnya mereka. Jadi menurutku juga nih MBG ini bisa mengangkat para petani-petani dan peternak menurutku gitu. Membangkitkan UMKM. Yes, benar banget. Walaupun ada isu-isunya kan yang sekarang gitu deh. Oke. Nah, kalau itu kita bahas next aja Iya, ya. oke. Nah, untuk sekarang, kenapa sih program MBG ini dianggap penting banget untuk Indonesia? MBG itu penting karena sasarannya kan dari anak kecil nih, para generasi penerus bangsa. Betul sekali. Terus juga ibu hamil yang pastinya sedang mengandung anak-anak, benih-benih anak tercinta. Nah, ini tuh buat gimana ya, kayak seorang anak-anak ini tuh harus disiapkan nih dari mulai nutrisinya, dari badan di dalam raga yang sehat kan, jiwanya pasti kuat. Jadi anak-anak ini dipersiapkan nih masa depannya yang dimulai dari gizi-gizinya terlebih dahulu dipenuhi gitu. Oke, jadi ini tuh buat semacam investasi jangka panjang untuk generasi kedepannya. Nah, dengar-dengar juga nih Mbak Yula, MBG ini tuh lagi ada isu-isu yang lagi hot-hot ini. Nah, itu tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau isu-isunya kan banyak banget ya, tapi kan pasti di belakang MBG dari orang-orang yang mengerjakan itu kan pasti ada tantangannya. Jadi isu-isu itu tuh gimana ya, ada yang isu miring, ada yang namanya juga isu ya, isu miring, isu yang kurang berkenan. Tapi kalau dari isu-isu itu sendiri sih, apa ya, yang sekarang lagi hot tuh Kan kalau sekarang lagi banyak bahas siswa-siswa yang keracunan. Nah, itu gimana tanggapannya? kalau dari isu-isu mahasiswa yang keracunan tuh kemungkinan kan tidak semua siswa tuh dari tempat MBG yang sama nih. Jadi kita harus lihat nih tempat pembuatan MBG-nya tuh di mana nih, apa sih yang salah dari pengerjaannya, ataukah kurang bersih atau gimana gitu. Terus
kayak ahli gizinya nih menurutku juga harus diketahui lah ini apa sih yang salah dari makanan ini kok bisa sampai ada yang keracunan gitu kan ya. Jadi untuk pengawasannya sendiri tuh harusnya diperketat lagi ya. Gitu. Nah juga aku tuh sempat baca tentang koordinasi antar instansi pemerintah juga jadi tantangan tersendiri tuh gitu. Iya sih, kalau itu pasti karena kita kan bukan cuman di satu dinas doang ya. Jadi dari proses pembuatan makanannya kan harus diawasi dari dinas kesehatan tentunya, dari badan gizi dan lain-lain. Terus kita kan setornya ke sekolah-sekolah nih, jadi benar-benar harus koordinasi juga sama pihak-pihak sekolah, sama dari pihak-pihak dinas pendidikan gitu. Terus selain itu kan bahan-bahan pangannya juga kan dari para petani-petani ini harus benar-benar bisa koordinasinya tuh harus bisa banget gitu loh. Oke, nah buat selanjutnya nih kalau dari sisi positifnya yang udah mulai kelihatan sekarang tuh Kalau sisi positifnya dari ini kita banyak lihat juga sih dari internet ya, bahwa sekarang kan banyak nih anak-anak yang emang dari orang tuanya kurang mampu, gizinya tuh juga kurang. Nah dari program bergizi gratis ini benar-benar mereka tuh kayak sangat terbantu gitu loh. Kayak mereka ya Allah dapat nih makanan bergizi gratis, aku bisa makan enak, aku bisa makan sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna gitu. nah jadi sebenarnya tuh potensinya tuh kayak besar banget dan bagus banget ya pastinya. Benar banget. Nah kalau tadi kita udah bahas sisi positifnya nih, sekarang kira-kira sisi negatifnya apa sih Kak yang udah terjadi belakangan ini? Sisi negatif ya. Sisi negatif agak miring nih. Apa ya? Harus disclaimer dulu nih, walaupun enggak semua ya. Jadi kemarin tuh aku juga sempat lihat dari video-video yang beredar bahwa makanan bergizi gratis ini tuh kan dari anggarannya per anak itu kan 10.000 ya. Betul. Nah itu tuh ada yang isinya cuman wortel rebus, wortel dipotong-potong gitu sama pangsit goreng. Pangsit Pangsit goreng kalau nggak salah kemarin itu. Dan itu menurutku kayak 10.000 isinya cuma itu tuh. Dan katanya ini makanan bergizi nih, disebutnya bergizi. Terus kok isinya cuma itu doang, dengan alasan bahwa makanan yang diberikan sebelumnya si nasi itu katanya tidak dimakan. Itu kan jadi bikin kita kayak mikir nih, apakah harusnya cuma sepangsit goreng dan wortel rebus itu gitu? Apakah tidak ada inovasi yang lain yang bisa lebih relevan dan enak untuk dipandang bahwa ini makanan enak nih? Kan otomatis kalau makanan-makanan yang diberikan enak tuh kita sebagai yang mau mengkonsumsi kan juga kayak tergugah seleranya gitu loh. Dan duit 10.000 tuh kayak nggak make sense nih kok. Nah tapi disclaimer ya, ini tidak semua, tapi ada beberapa video yang berbeda. Itu sih kalau negatifnya sekarang. Sama ada yang keracunan tadi, itu yang harus lebih harus lebih ada yang mengawasi lagi gitu. Kebetulan lagi marak banget ya belakangan kita isu-isu keracunan. Jadi kan pada takut ya ibu-ibu juga gitu. Nah juga sebelumnya nih ada yang lagi viral juga nih, itu tentang seorang dokter dan ahli gizi masyarakat yang bilang tentang kalau MBG tuh isinya cuma burger dan itu bulat-bulat pink-pink yang tidak layak disebut sebagai makanan bergizi. Iya. Gimana tuh tanggapannya kira-kira? Kalau aku sih ya kayak dari makanan, emang sih dari kata dokter itu menurutku emang benar, karena ada beberapa oknum yang mereka tuh ngasihnya kayak burger nih. Kita orang Indonesia jarang nih makan roti ya kan, biasanya yang udah karbohidratnya kan orang yang udah biasa makan nasi itu perutnya kan harus membiasakan makan nasi gitu. Terus dikasih roti kan kayak kebarat-baratan gitu Kalau kan. kata orang Indonesia tuh nggak makan nasi belum makan, dikasih roti, kira-kira kenyang nggak ya? Kenyang gitu ya, bagi mereka yang nggak suka kelaparan kenyang itu. Tapi kan kita lihatnya kan itu kayak kurang apa ya, kita nih punya nih banyak kayak
ada makan makanan khas nih, misal dari orang Jogja nih, kita orang Jogja makan khasnya nasi gudeg gitu kan, itu kan lebih bisa apa ya, cara Jawa nih ilate wong Jogja iki ya Sudah terbiasa gitu dengan gudeg, bisa pakai makan-makan yang seperti itu aja sih menurutku, daripada yang kayak makanan-makanan kebarat-baratan gitu, itu kan lebih bisa terlihat sehat dan lebih apa ya, pengolahannya kan kalau roti kan emang dari pabrik ya pastinya kebanyakan, tapi ya semoga aja dari ini tuh ada perbaikan lah dari badan gizinya. Semoga ya. Nah, untuk yang terakhir kita sebagai mahasiswa nih, Mahasiswa nih gitu. kita kan juga sebagai anak kos nih, Anak kos, kira-kira kita dapat gak ya? duh, ya semoga aja dapet ya. Semoga ke depannya. Nah, gitu, karena anak kos kan lebih membutuhkan katanya. Aku juga dulu SMA anak kos tapi belum dapat, dan sekarang udah lulus nggak dapat juga. Kebetulan ini apa, inovasi ini muncul setelah kita lulus SMA. Jadi Iya. kita kebagian. Oh, berarti semoga abis ini Bapak Presiden boleh Kita lah. bisa lah ya. Ke mahasiswa buat dapat makanan bergizi gratis. Dikit-dikit doang nih. Iya. Nah, ini tuh kayak seru banget perbincangan kita hari ini. Jadi kesimpulannya tuh program makanan gizi gratis itu sangat bertujuan mulia tentunya, tapi juga butuh kerjasama dari banyak pihak. Terus juga dari menurutku juga harus lebih diperhatikan. Terus ya pokoknya ini tuh program yang berhebat menurutku, tapi semoga tidak ada penyalahgunaan ya di sini. Amin, semoga. Dan karena pada akhirnya program ini bukan cuma tentang makanan-makanan gratis, tapi juga tentang kesehatan untuk masa depan Indonesia. Generasi kuat dimulai dari piring makanan yang bergizi. Terima kasih, sekian dari kita. Bye-bye.